sebelum memasuki pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kepada Kakak Husna, diminta tolong untuk menjadi dirjen yang baik, tolong berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Kakak Husna, sudah menjadi pemerit. Pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan materi pokok berpikir komputasional, pengenalan pola. Minggu lalu kita sudah belajar tentang dekomposisi, pemecahan masalah menjadi lebih kecil. Sekarang kita akan belajar tentang pengenalan pola. Coba kita ikutin tepuknya bersama-sama. Satu, kalau yang tepuknya silang berarti tidak tepuk. Tapi kalau ada tepuk berarti tepuk. Gitu ya. 1, 2, 3. Nah, coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, ini adalah pola. Coba tebak selanjutnya. Tadi yang pertama tepuk sekali lepas, baru tepuk 2 kali lepas, tepuk sekali lagi lepas, tepuk 2 kali lagi lepas. Selanjutnya apa kira-kira? Tepuknya sekali kan 2 kali? Sekali, pintar. Setelah tepuk sekali, polanya apa lagi setelah itu? 2 kali. Berarti polanya tepuknya sekali, tepuk 2 kali, tepuk sekali, tepuk 2 kali. Ini merupakan salah satu contoh pola. Ayo, sekarang siapa di sini yang bisa menciptakan pola baru? Pola tepuk baru, ada yang bisa tidak? Bu, saya bisa, Bu. Coba, siapa yang bisa? Boleh tepuknya divariasikan. Kalau kalian pernah tepuk pramuka, pernah? Nah, itu juga merupakan tepuk pola. Coba, kalian kan hari ini pakai baju pramuka. Coba kita dengan bersama-sama mencoba tepuk pramuka. Tepuk pramuka 1 kali. Nah, itu tepuk pramuka 1 kali. Karena nah, itu namanya pola. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pola. Apa sih pola itu? Setelah sama-sama kita bertemu pola tadi mau bertanya, setelah bangun tidur kalian ngapain aja? Mandi, sholat dulu, sebutkan sholat. Terus apa lagi? Ngaji, sarapan, baru siap-siap berangkat sekolah. Apakah itu akan selalu berjalan setiap harinya selama kalian sekolah? Ya, selama tidak ada hari libur. Itu juga merupakan pola. Polanya kita setiap hari di pagi hari. Nah, pada pembelajaran hari ini, mengapa sih pola itu penting? Ada yang tahu nggak? Kenapa pola penting? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa pola penting? Bu, pola itu apa sih? Pola itu bisa jadi model, langkah-langkah kegiatan sehari-hari. Terus pola apa lagi? Pokoknya dia akan selalu kita kerjakan berulang-ulang. Itu namanya pola. Kenapa harus belajar pola? Kenapa pola itu penting? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa pola itu penting? Kenapa ya? Karena dengan adanya pola kita lebih bisa mengorganisir atau menjadwalkan kegiatan kita sehari-hari.
dengan pola contohnya kalau di penjahit ada pola baju kan, dengan adanya pola penjahit baju bisa membuat baju dengan bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda. Kalau tidak ada pola, kita nggak tahu kita harusnya ngapain, selanjutnya ngapain lagi gitu ya. Jadi hidup kita jadi tidak lebih berat. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid mampu mengidentifikasi pola dari serangkaian objek atau peristiwa. Yang kedua, murid mampu menjelaskan manfaat mengenali pola dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengenalan pola melalui permainan coding, angka secara materi maupun motor. Nah, selanjutnya ada masalah ini. Bayangkan kalian ingin membuat robot asisten rumah tangga. Robot itu harus bisa mengingat jadwal kegiatan pagi kalian. Apa yang perlu robot pahami dulu supaya tidak salah? Yang pertama bertanya, bagaimana cara robot tahu urutan kegiatan kita? Lalu yang kedua, apa yang terjadi kalau robot lupa jadwalnya? Karena mau bikin robot nih tentang asisten rumah tangga robotnya, tapi harus mengingat jadwal kegiatan kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Memberitahu atau memberi perintah. Memberi perintah ini, kalau dalam bahasa komputer kita memberi input. Contoh, kalian pernah buka Google? Nah, kalau adik-adik kalian nggak tahu tulisannya, pasti dia ngomong gini kan, tolong carikan kartun Bobo Boy. Nah, itu juga salah satu perintah masukkan inputan. Jadi Google-nya memberi jalan, memberikan hasil. Oh, kartun Bobo Boy. Semuanya kelihatan, gitu kan? Nah, sama juga dengan robot. Kalian harus memberi perintah, memberi inputan. Kalian harus beritahu, saya bangun pagi jam 5, baru mandi, setelah itu sholat subuh di masjid rame-rame sama teman, terus ngaji bersama, itu kan? Setelah ngaji pulang sarapan, pakai baju seragam, baru bawa tas, itu kan? Jangan lupa sebelum berangkat ngapain? Salim, pintar. Jadi kita harus memberitahu dulu robotnya, kita harus beri perintah dulu, baru robotnya baru mengingat. Kira-kira apa yang terjadi kalau robot lupa jadwal? Ibarat ini teman yang lain nih, robotnya. Kira-kira kalau robotnya lupa jadwal, yang harusnya bangun jam 5 pagi, dia bangunkan Dina jam 8 pagi, apa yang terjadi? Betul, Dina akan terlambat. Nah, jadi pola-pola kegiatan kita itu harus diinput dulu ke robot agar robot ingat. Tapi kalau robotnya lupa, atau robotnya error, atau baterainya kosong, yang terjadi adalah jadwal kita akan terganggu, sekolah akan terlambat, ibadah akan terlambat, gitu ya. Nah, boleh lanjut? Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, kita harus memahami masalah. Carilah penyebab utama masalah dengan bertanya apa yang akan terjadi dan apa yang akan membuat hal tersebut menjadi masalah. Kita pahami dulu masalah. Masalah apa sih? Bu, kalau saya kesiangan, alarm saya tidak nyala, alarm di HP saya tidak nyala, saya akan kesiangan loh. Itu masalah tidak? Masalah. Akhirnya apa? Terlambat bangun, tidak sholat, tidak sempat sarapan, berangkat ke sekolah terburu-buru. Itu masalah. Nah, sudah kita tahu masalahnya, kita membagi masalah dekomposisi, membuat masalah menjadi lebih kecil. Bagilah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang menyusunnya agar lebih mudah kita ingin satu persatu. Oh, berarti terlambat saya bangun kenapa kira-kira? Salah alarmnya kah? Salah kalian? Salah saya, Bu. Kenapa masalahnya terjadi bisa bangunnya terlambat? Saya main HP, Bu, sampai jam 12 malam misalnya. Atau saya asik nonton televisi, Bu, sampai jam 12 malam. Atau saya ikut begadang, Bu, sama bapak saya nonton bola, Bu, jadi saya terlambat bangunnya. Itu penyebabnya. Lalu yang kedua, Bu, ternyata, Bu, alarm HP saya, HP
kakak habis baterai bu, bukan habis baterai ya, habis daya bu, lupa dicas, jadinya nggak tahu alarmnya. Nah itu kita mencari penyebab masalah dan membaginya menjadi masalah yang lebih kecil. Berarti solusinya apa? Agar tidak bangun terlambat. Jangan kakak Isna, jangan tidur terlalu malam. Anak sekolah harusnya tidur jam berapa? Jam 9. Jadi jam 9 sudah harus tidur. Kenapa? Agar di pagi tidak terlambat bangun. Nah, tadi sudah memahami masalah, membagi masalah, dekomposisi. Yang ketiga, mencari pola masalah, pengenalan pola. Temukan pola masalah dengan bertanya, apakah masalah ini mirip dengan masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya? Kalau bangun terlambat, kira-kira pernah terjadi sebelumnya tidak? Pernah. Jadi, kenapa bisa terlambat? Masih gara-gara ini, gara-gara main HP nih, gara-gara begadang nih. Nah, kalian sudah kenal polanya kan? Nah, lanjut lagi, memilah informasi penting masalah atau abstraksi. Pilah dan fokuslah pada informasi penting untuk menyelesaikan masalah dan abaikan hal-hal yang tidak berkaitan. Lalu yang kelima, menyusun langkah penyelesaian masalah atau berpikir algoritmis. Buatlah solusi langkah demi langkah seperti menyusun resep, evaluasi keberhasilan solusi tersebut, dan perbaiki jika ada kesalahan. Jadi memang harus kita kenali dulu masalahnya, kita bagi dulu masalahnya kira-kira menjadi lebih kecil. Dekomposisi itu membagi masalah menjadi lebih kecil, baru kita cari polanya, memilih informasi penting, lalu yang terakhir menyusun kecerdasan atau berpikir algoritmis. Coding dan kecerdasan artifisial mengajak kita untuk berpikir seperti komputer. Bagaimana komputer menyelesaikan masalah? Sebenarnya komputer yang buat siapa? Manusia. Jadi manusianya harus lebih pintar daripada komputer. Setidaknya manusianya harus lebih kenal polanya. Gitu ya. Lanjut. Kita amati video berikut. Sebentar ya. Wah, angka-angka ini punya rahasia. Wah, angka-angka ini punya rahasia. Ayo kita pecahkan polanya bersama-sama. Lihat, bentuk-bentuk ini berulang. Ini pola yang seru kan? Pola ini ada di mana-mana. Di buku, di alam, di sekitar kita. Dengan blok ini, kita bisa buat pola yang sama persis. Hebat! Sekarang aku mengerti cara kerja pola ini. Mudah sekali. Kita bisa menciptakan pola baru. Imajinasi kita akan batas, teman. Mencari pola itu seru dan bikin pintar. Ayo terus berpetualang. Tadi itu tentang video singkat tentang pola. Jadi pola itu ternyata itu sudah ditemukan dari kita kecil. Salah satunya dengan menyusun apa itu? Balok atau Lego. Sebenarnya kalian sudah pernah mengerjakan ini, cuma kalian tidak paham. Oh ternyata ini adalah pengenalan. Untuk lebih paham lagi, hari ini kita mengerjakan LKPD kelompok ya. Kelompoknya sudah sesuai dengan tempat fungsi duduknya. Ini kelompok anggur, ini kelompok blueberry. Nah, silakan. Sudah? Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok anggur. Ayo sekarang kelompok blueberry. Kata kelompok blueberry sudah selesai. Tepuk tangan untuk blueberry. Oke, setelah mengerjakan tugas kelompok sebelum presentasi, ayo kita berdiri. Berdiri sesuai kelompoknya ini. Kelompok anggur di sini. Kelompok blueberry di sini. Laki-laki di depan, perempuannya di belakang. Enggak, berdiri aja. Ada perempuan sini. Depan. Laki-laki
ke depan, Husna sama Nina di belakang. Nah, ya pegang bahunya. Pegang bahunya. Pegang bahunya. Sini, pegang bahunya. Maju, berdiri, lurus. Oke, sekarang Ibu akan memberi kalian perintah seperti pola. Kalau Ibu bilang maju, berarti maju. Gampang ya? Maju. Tapi kalian teriak. Kalau Ibu bilang mundur. Ya. Kanan. Kiri. Nah, oke. Sekarang kita coba ya. Bersiap. Ini masih yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Oke, bertepuk tangan. Sekarang sebaliknya. Kalau Ibu bilang maju, kalian mundur. Kalau mundur, maju. Kalau ke kanan, kiri, kanan. Oke, kita coba ya. Yang sebaliknya, maju. Kanan. Lagi sekali lagi ya. Mundur. Kiri. Kanan. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah nih. Ayo kita presentasi kelompok. Ayo anak-anak maju. Yang pertama ada kelompok blueberry. Ayo blueberry. Bukan blackberry ya. Blueberry. Ayo. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok blueberry mau mempresentasikan apa dari hasil diskusinya? Yang bagian A itu tentang apa Kak? Baca. Bacakan pola aneh ini. Pola aneh itu bentuknya apa? Bulannya ada berapa di situ? 3. Bulannya apa saja? Penuh, setengah, dan bulan mati. Nah, di situ dia dibuat pola bilangan bukan? Setelah itu kan ada itu bulan penuh. Kalau habis bulan penuh, setelahnya kira-kira bulan apa ya? Bulan setengah. Setelah bulan setengah, bulan mati. Terus yang B, pola melompat. Itu kira-kira bentuknya apa? Bentuk dan lingkaran. Segitiga dan lingkaran. Segitiga itu mewakili angka dan lingkaran mewakili angka benar. Nah, setelah itu kan itu sampai 5 tuh. 5 simbolnya apa tuh? Segitiga. Selanjutnya polanya apa ya kira-kira? Lingkaran angkanya. Nah, setelah itu segitiga angkanya 7. Siap. Nah, jika dilanjutkan setelah 7 itu angka berapa ya? 8. Polanya lingkaran. 9. Selanjutnya lingkaran angkanya 20. Terus kalian buat pola sendiri nih. Kalian bikin polanya pakai apa? Pakai warna ya? Iya, pakai warna apa? Merah, kuning, dan hijau. Oke. Nah, sudah semua. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok blueberry. Beri mereka tepuk hebat. 2 jempol untuk blueberry. Hebat. Oke, terima kasih blueberry. Silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ayo kita screening dulu. Berdiri. Apa itu Ibu? Iya, betul. Kalau kira-kira nanti
Setelah presentasi kelompok mengerjakan LKPD kelompok, Ibu ada LKPD mandiri, yaitu mengerjakan pola dalam bentuk sampul buku. Di sini kalau kira-kira sini biru, sini orange, kuning, ungu. Kira-kira setelahnya apa ya? Biru. Selanjutnya kira-kira apa? Silakan kalian buat. Nanti setelah itu kalian menggambar juga pola warna sampul buku di bawahnya, terserah kalian, tapi polanya harus sama. Tidak harus sama seperti di atas, tapi maksudnya sama ini dalam bentuk urutan warna bukunya harus sama. Boleh sama, boleh tidak, tapi tidak boleh mencontoh. Itu ya, Nak ya? Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu, kalian cuma mau naik, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, silahkan kerjakan. Oke, sudah selesai. Boleh dikumpulkan. Wah, hebat anak-anak Ibu sudah selesai menggambar pola-pola bukunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang mengenali pola. Nah, apa ya kira-kira manfaat mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Ada apa? Dapat membantu kita mengenali dan menyelesaikan masalah. Bagaimana pola bisa membantu kita memecahkan masalah? Karena pola apa? Pola dapat membantu kita untuk mengenali masalah-masalah sebelumnya. Apa hubungannya dengan coding dan komputer? Hubungannya adalah pola adalah kunci untuk memberi perintah yang lebih sederhana kepada komputer. Ayo sekarang ini Ibu ada kertas kecil nih, kartu kecil. Coba kalian tuliskan hari ini kalian sudah menemukan apa saja ya. Nih ya. Nah, kalian kira-kira sudah menemukan hari ini sudah menemukan apa saja ya. Dituliskan, jadi dikumpulkan kepada Ibu. Ibu kasih waktu 3 menit. Boleh dikumpulkan.
Terima kasih. Nah, jawabannya banyak banget ya. Terima kasih. Wah, ternyata jawaban kalian beragam ya. Nah, kesimpulannya adalah pola membantu kita mengenali, memprediksi, dan menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, dalam coding itu bahasa komputer ya, itu masukkan kepada komputer ya. Dalam coding, pola adalah kunci untuk membuat perintah lebih sederhana. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti tugas kalian di rumah adalah tolong kalian cari di rumah kalian temukan dua pola yang sering terjadi di rumah kalian. Pola apa saja? Polanya yang ibaratnya bangun jadi mau tidur sampai mau tidur lagi, atau pola mainan, pola warna, atau pola-pola apa saja yang ada yang kalian temukan di dalam rumah. Nanti kalian kerjakan, kita bertemu di minggu depan untuk melihat hasil pekerjaan kita. Nah, hari ini kelompok-kelompok yang sudah berpresentasi sudah sangat baik. Untuk kelompok anggur, Ibu kasih bintang berapa kira-kira teman-teman? Dari 1 sampai 5 kita kasih bintang berapa untuk kelompok anggur? 5. Nah, sekarang untuk kelompok blueberry, teman-teman kira-kira mau kasih bintang berapa untuk kelompok blueberry? Bintang 5. Oke, siap kalau gitu. Ternyata anak-anak hari ini sudah bersemangat karena hari ini kita belajar tentang pola. Oke, terima kasih atas kerjasama anak-anak hari ini. Minggu depan kita akan belajar lebih lanjut